Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pendekatan pembelajaran aktif. Pengertian. Pengertian pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Atau pendekatan pembelajaran juga bisa diartikan sebagai jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada strategi. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipahami mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan untuk kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Kemudian, pembelajaran aktif adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Pembelajaran aktif merupakan usaha untuk memperkuat dan memperlancar respon peserta didik dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran aktif, proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan dan tidak menjadi hal yang membosankan. Pada pembelajaran aktif, terjadi aktivitas berbicara dan mendengar, menulis, membaca, dan refleksi yang menggiring peserta didik ke arah pemaknaan. Selanjutnya ada ciri pembelajaran aktif. Yang pertama, menekankan pada proses pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak boleh pasif. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori dan menghafalnya. Yang kelima, umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat dan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran aktif. Yang pertama ada prinsip melakukan, di mana yang dalam CBSA disebut belajar sambil bekerja. Pada dasarnya pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam atau berpangku tangan. Yang kedua ada prinsip menggunakan semua alat indera, bahwa dalam pembelajaran hendaknya mengaktifkan semua alat indera untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dengan menggerakkan semua indera sejauh mungkin. Peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih mengesankan, bukan sekedar hafalan, dan tidak mudah untuk dilupakan. Prinsip eksplorasi lingkungan, bahwa pembelajaran aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana atau media. Sumber belajar lingkungan itu dapat berupa objek, benda-benda, tempat atau situasi dan kondisi, yang kemudian kejadian atau peristiwa, dan ide atau gagasan. Selanjutnya ada jenis-jenis pembelajaran aktif. Yang pertama ada think, pair, share, yang artinya
Metode ini, siswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri kurang lebih 2 hingga 5 menit. Memikirkan. Kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya. Pair. Selanjutnya, setelah itu pengajar dapat menunjuk atau satu atau lebih dari siswa untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan soal itu di depan kelas, yaitu share. Kemudian ada collaborative learning groups. Kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang yang dapat bersifat tetap sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan. Yang kemudian ada student-led review session. Teknik ini menekankan kepada peran pengajar yang digantikan oleh siswa. Pengajar hanya bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Kemudian ada active debate atau debat aktif. Strategi ini mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan sendiri. Debat bisa menjadi suatu metode berharga yang dapat mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau peserta didik diharapkan dapat mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Yang kemudian selanjutnya ada poster komen atau mengomentari gambar. Strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk memunculkan ide apa yang terkandung dalam suatu gambar. Kemudian ada role playing atau bermain peran. Bermain peran adalah strategi pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang muncul pada masa yang mendatang. Selanjutnya ada Jigsaw. Jigsaw adalah strategi kerja kelompok yang terstruktur didasarkan pada kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian ada reading quit atau penuntun bacaan. Strategi ini digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan cara membaca suatu teks bacaan, buku, majalah, koran, dan lain-lain. Selanjutnya ada card shot atau menyortir kartu. Card shot adalah strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Selanjutnya ada konsep mapping. Suatu cara yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk membuat konsep atau kata-kata kunci dari suatu pokok persoalan sebagai rumus inti pembelajaran. Kemudian ada information search atau mencari informasi. Adalah suatu cara yang digunakan oleh guru dengan maksud meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh pendidik maupun peserta didik sendiri. Yang terakhir ada demonstran atau demonstrasi. Suatu presentasi yang dipersiapkan dengan hati-hati untuk memperhatikan bagaimana perilaku atau menggunakan suatu prosedur atau alat. Presentasi dilengkapi dengan penjelasan lisan atau alat visual, ilustrasi, dan pertanyaan. Kemudian ada kelebihan atau keunggulan strategi pembelajaran aktif. Siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga materi sesulit apapun siswa tidak akan merasa sulit. Selanjutnya ada aktivitas yang ditimbulkan dalam active learning dapat meningkatkan daya ingat peserta didik karena gerakan dapat meningkatkan daya ingat pada memori jangka panjang. Selanjutnya ada active learning dapat memotivasi siswa lebih maksimal sehingga dapat menghindarkan siswa dari sikap malas, mengantuk, dan melamun. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan strategi pembelajaran aktif, yaitu suasana gaduh di kelas akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh active learning justru seringkali dapat mengacaukan suasana pembelajaran. Yang kedua, ada konsep pembelajaran active learning menyenangkan, juga dapat membuat siswa lebih cenderung hanya untuk bermain dan melupakan tugas utamanya untuk belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.